Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita bertemu lagi di Bikin Toksik, bukan? Bikin pintar. Bikin pintar. Bu Yanti. Kenapa sih Pak salah-salah mulu Pak? Itu biar penonton bisa ngira-ngira hari ini kita bakal ngobrolin apa. Kemarin ngomong soal cinta. Bikin cinta. Bikin cinta. Sekarang bikin toksik. Bikin toksik. Enggak ya, kita harus jadi yang baik. Jadi bikin tidak toksik. Iya. Bikin tidak Insya toksik. Allah, insya Allah. Begitu. Nah, jadi kita hari ini Bu Yanti kedatangan tamu istimewa. Yes. Wah, bisa memperkenalkan diri Anda, Nona? Siapakah dirimu tamu istimewa? Halo semuanya, perkenalkan aku Aini dari Sastra Inggris Universitas Padjadjaran. Wow, terima kasih Aini. Jadi Aini hari ini bergabung sama kita Bu Yanti. Kita akan membicarakan beberapa kata-kata yang mungkin ngetop ya di kalangan Gen Z saat ini. Meskipun mungkin sebenarnya pengetahuan tentang itu, kejadian tentang itu udah lama sebenarnya, tapi mungkin semakin kesini kita semakin sadar aja. Dan makin banyak kelihatan gitu. Betul. Makin banyak kelihatan. Karena sebenarnya kita itu ini ya, handphone itu kita selalu merekam, kemudian kita selalu melihat orang lain, itu membuat ya semakin kelihatan lah apa yang toksik, apa yang tidak sehat. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi Bu Yanti, hari ini kita akan bikin tidak toksik. Bikin tidak toksik. Karena kita akan membahas tentang orang-orang yang toksik, hubungan yang toksik, dan mungkin apa sih tanda-tandanya toksik dan bagaimana cara keluarnya. Itu poin-poin pembahasannya itu. Tapi sebelum kita membahas tadi, mungkin di sini kita mau tanya dulu kepada Aini, sang tamu istimewa kita. Pernah ada pengalaman atau tidak dengan hubungan yang toksik atau mungkin teman yang toksik? Bisa di-share nggak ceritanya Aini? Atau definisi Aini dulu toksik itu apa sih? Itu juga boleh. Mulai dulu dari definisi toksik terus cerita. Nah, seperti itu. Mungkin lebih ke teman yang toksik kali ya, karena kan lebih umum terjadi apalagi waktu SMA gitu untuk kuliah. Kalau dari pengalaman aku sendiri itu teman yang toksik mungkin definisinya lebih ke teman yang membuat kita merasa we're not safe there. Jadi not kita safe there. ngerasa Always bringing you down, pulling you down. Ya, jadi kita merasa kurang cocok sama mereka tapi juga nggak bisa lepas gitu. Jadi terikat gitu. Kalau pengalaman sendiri itu alhamdulillah nggak langsung ke aku sendiri gitu. Tapi sebagai observer itu bisa lihat teman yang ini toksik ke teman yang lain kayak gitu. Biasanya ciri-cirinya kayak yang tadi dibilang. Jadi misalnya mereka gaslighting sama temannya. Kamu salah karena kamu nggak tanggung jawab gitu. Padahal kan misalnya kalau kerja kelompok kan itu ini emang nggak tanggung jawab loh. Ini emang dia begitu selalu gitu kan. Jadi gaslighting gitu ya. Terus ya ciri-ciri lain mungkin teman yang mereka itu kalau udah salah, ini udah jelas salahnya misalnya, tapi nggak mau ngaku. Nggak akan pernah ya? Nggak bisa gitu. Jadi kayak oke gitu. Jadi padahal permintaan maaf itu kan penting ya buat kita misalnya yang merasa disalahi sama mereka gitu. Tapi nggak mendapatkan itu dari teman-teman yang toksik. Kadang bukannya minta maaf atau bahkan bilang gitu, nggak juga, paling menyalah-nyalahkan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena itu sih, karena ini loh, karena dia loh, karena aku tuh nggak bisa. Cari jalan lain. Selalu blaming others. Tapi saya jadi penasaran ini juga berdasarkan studi yang sudah saya lakukan. Ada bukunya juga sih sebenarnya. Bukunya adalah Assholes and How to Survive Them, kalau nggak salah judulnya itu. Nice. Nah, jadi biasanya memang ini saya pengen pastikan ya ke Aini dulu. Mungkin Bu Yanti juga habis itu tolong kasih pandangan. Orang itu memang kadang-kadang dia bisa toksik banget ke orang-orang sekelilingnya gitu. Tapi selalu ada orang di sekelilingnya. Benar apa enggak? Benar. Benar. Nah itu kan, udah tahu beracun ya, udah tahu bikin sakit hati, bikin mendem gitu ya, bikin menyesali banyak hal termasuk pilihan-pilihan kita dalam hidup. Tapi selalu ada orang di sekelilingnya. Selalu ada, iya. Ya mungkin karena orang perlu venue juga untuk menjadi someone toxic sometimes. Dia menjadi tempat bisa mengharbor other people's toxicity as well gitu. Jadi maksudnya gini, ada kemarahan, ada kebencian dengan seseorang gitu. Karena ini ada kebetulan orang toksik nih. Aku gosipin ke dia aja deh gitu kan, sakit hatiku gitu kan. Dia akan magnify semuanya, amplify semuanya gitu kan. So dendam makin menjadi-jadi gitu kan ya.
Jadi tempat apa ya, tempat menyuburkan rasa nggak enak di situ. Kadang-kadang orang toksik ada gunanya juga kadang-kadang. Gitu ya. Untuk politik contohnya gitu kan ya, supaya orang benci dengan partai tertentu gitu kan ya. They need toxic Emang dibikin people. jadi toxic. Oh ya. Tapi begini Bu Yanti, kalau di kasus Aini tadi, yang ada orang yang toksik, kemudian ada teman Aini yang jadi korban orang toksik begitu ya. Kalau dalam pandangan Aini, kalau teman yang menjadi korban hubungan toksik ini, apakah dia menyediakan diri untuk jadi korban, ataukah dia sebenarnya punya kemampuan untuk keluar tapi tidak sadar atau tidak mau? Tidak berani mungkin. Ada juga yang tidak gimana berani. itu seperti Gimana itu? kalau Kalau kata kasusnya ini gimana? ini? Kalau di kasus aku itu yang teman toksik ini misalnya kalau orang-orang sekitarnya itu punya value yang sama. Jadi misalnya toksik itu mereka sama-sama nggak suka misalnya nih sama satu orang gitu. Itu dia. Jadi ada obrolan yang bikin mereka tuh bareng. Iya. Makanya Jadi selalu Walaupun ada mereka satu sama lain kesalahan. nggak suka kadang-kadang kan ya. Betul. Walaupun kadang-kadang satu sama lain nggak suka nih. Benar. Tapi karena sama-sama nggak suka ada common enemies gitu Kind of ya. common enemies, Jadi kita benar. gabung aja jadi lebih toksik lagi, cocok. Kalau yang korban toksik kan misalnya tadi itu biasanya di kondisi yang emang nggak bisa keluar misalnya. Tapi bukan di lingkup pertemanan, lebih kayak kalau lagi sekolah itu kan ada kerja kelompok kayak gitu. Jadi Iya. emang di kondisi yang mereka harus stay di sana buat beberapa Nggak bisa lepas gitu ya. Oke. Terpaksa. Terpaksa Oke. ya. Kalau dalam kondisi seperti itu emang susah juga. Tapi kalau sejauh ini Aini belum pernah ya? Belum Nah, semoga tidak usah. Amin. Amin. Nah Bu Yanti tadi kan kita udah dapat share pengalaman dari Aini nih ya. Sebenarnya apa sih Bu yang bikin kita itu jadi toksik? Apa yang bikin orang jadi toksik dan membuat orang-orang di sekelilingnya itu jadi penuh perasaan negatif? Oke. Jadi kalau yang namanya toxic people sendiri dalam DSM itu nggak jelas ya, nggak pernah didefinisikan dengan jelas. Yang pasti ketoksikan dia itu gitu, kenegatifan dia itu adalah campuran koktail dari berbagai macam hal yang dia masukkan ke dalam indranya, diproses oleh cara berpikir dia yang sudah yang makin lama makin buruk karena apa yang masuk tidak baik gitu ya contohnya. Jadi beberapa penyebab yang mungkin menyebabkan seseorang menjadi sangat toksik dalam hidupnya, menyebarkan kenegatifan, mungkin dia sendiri banyak memasukkan kenegatifan dalam dirinya, baik dari matanya, telinganya, hidungnya ya, mulutnya dan kulitnya gitu ya. Jadi akhirnya menutup akal sehat mereka. Nah, ketika akal sehat sudah ditutup, susah untuk berempati kepada orang lain biasanya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya Aini pernah ketemu sama orang gitu ya, Aini bilang, aduh alhamdulillah nih aku juara 1 lagi gitu kan ya, dia bilang, oh iya ya, aku juga waktu 3 tahun dulu juga pernah lah juara 1 waktu itu, tapi ya lumayan happy lah aku waktu itu, selamat ya. Gitu. Jadi maunya menang sendiri. Maunya gitu menang ya? sendiri atau memang sama sekali mencoba untuk nggak mengacuhkan itu gitu ya. Atau dia mau ngomong gitu kan, aduh sedih banget loh kemarin tuh aku gini gitu kan ya. Ya kan aku udah bilang kamu tuh emang jangan malas-malesan hidupnya, jangan gitu. Kalau nggak gitu gini Bu Yanti, alah masih mending kamu gitu. Masih mending aku Kamu yang mending ya. Ya, Ingin selalu dapat perhatian. Betul, aku sakit kata ini gitu kan ya. Aku lebih parah lagi. Oh iya. Lebih parah lagi. So empati mereka tuh nggak ada karena mereka nggak bisa mengait-ngaitkan tanda-tanda itu dengan baik gitu loh. Ini tanda-tanda mau mempertahankan hubungan nggak dengan orang ini. Orang ini perlu bantuan gua nggak bisa karena akalnya sudah ditutupi oleh kenegatifan. Nah, biasanya yang menutupi akal yang sehat itu adalah karena gaya pengasuhan dari awal juga gitu ya. Mulai dari 4 bulan dalam kandungan ibunya aja seorang anak sudah merekam loh apa yang terjadi di luar ya dalam bentuk pendengarannya, namanya in vitro hearing gitu kan. Nah, jadi dia sudah sering mendengar mungkin ibu menangis-nangis mulu, dibentak-bentak mulu atau gimana itu udah terbiasa, atau bapak menyindir-nyindir, ibu menyindir-nyindir, nggak pernah ada kedengaran nadanya seperti itu, dan itu terdengar seperti sesuatu yang normal buat dia. Dia take in negativity already ya, vibe-nya juga sudah negatif. Begitu keluar dari perut ibunya, dia lihat dengan mata kepala sendiri, dengan merasakan mungkin dipukul atau gimana gitu ya, sangat keras atau sangat permisif, atau bagaimana orang tua memberikan contoh gitu ya, mereka akan mencoba untuk seperti itu, because anak-anak lebih sebagai peniru daripada pendengar, right? So jadi itulah terjadi, they take in negativity, maka mereka memprojekkan kembali negativity itu kepada orang lain. Jadi early life sebenarnya berpengaruh sekali terhadap kenegatifan seseorang. Jadi sangat mungkin yang namanya sifat narsis itu ditularkan oleh keluarga dekat ya Bu ya, Bu Yanti, dari orang tua ditularkan ke anaknya. Betul, gaya pengasuhan yang sangat permisif dan gaya pengasuhan yang sangat
kasar dan keras. Ekstrim ya, antara Ekstrim, terlalu ya. membiarkan atau terlalu keras. It's true, terlalu controlling gitu ya, nggak ada ruang. Jadi akhirnya anak mencari ruang dengan cara yang mirip dengan orang tuanya juga. Nah ini Bu Yanti mungkin pernah baca Bu, saya mau tanya aja sih, siapa tahu emang Bu Yanti tahu. Kalau misalkan jumlah orang-orang toksik ya, kalau misalkan kita bicara tadi salah satu ciri khasnya saya rasa dekat sekali dengan narcissistic personality disorder ya. Ya. Benar. Ini tuh jumlah penderita NPD ini Bu Yanti, narcissistic personality disorder ini apakah semakin banyak akhir-akhir ini atau memang dari dulu ya gitu-gitu aja, cuman karena sekarang kita membaca dari banyak sumber gitu ya Bu Yanti ya. Jadi kan kayaknya banyak nih padahal dari dulu ya gitu-gitu aja. Okay. Nah, itu gimana Bu Yanti? Oke. Kalau kita boleh berbangga sedikit ya, I put in quotation ya. Kalau kita boleh berbangga sedikit ya, ternyata Indonesia itu menurut salah satu research jurnal ya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang fatherless, yang artinya punya ayah tapi serasa nggak berayah ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang miskin attention dan akhirnya seeking for attention karena naturally orang ingin diperhatikan, ingin dikatakan eksis gitu kan ya. Sedangkan orang yang paling berhak memberikan attention, memberikan rasa eksis itu adalah seorang laki-laki, seorang ayah, dengan keberanian mereka gitu kan ya, dengan kekuatan mereka, dengan charm mereka gitu kan ya, harusnya dialah yang menularkan rasa itu kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi research mengatakan confidence level seseorang akan sangat tinggi, laki-laki atau perempuan, kalau dekat dengan ayahnya secara dengan harmonis ya, dengan penuh kasih sayang, authoritative ya, penuh kasih sayang dan perhatian ya, banyak waktu yang berkualitas dengan ayah, kemudian lebih bisa mengambil resiko dengan baik, lebih cerdas ya, lebih menyelesaikan sekolahnya dengan baik, laki-laki maupun perempuan, dan bisa perempuan lebih arif dalam mencari pasangannya. Nah, ini hal-hal seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan diri, bagaimana caranya dealing dengan banyak orang, memimpin segala macam itu ada di ayah sebenarnya. Tapi kalau ayah nggak hadir, anaknya mencari-cari. Nah, social media exacerbate that, right? Membuat semakin kuat ya, efek semakin dari fatherless ini jadi semakin berkali-kali lipat. Orang setiap hari FOMO, orang kan orang pengen lihat apalagi yang orang lakukan. Oh, orang sudah begitu, masa gue begini-begini aja gitu kan ya. Aku aja harus kelihatan eksis dong. Jadi gitu. kita ngejar komen, like, share, subscribe. Validasi. Mencari validasi, That's betul true. sekali. Nah, buat teman-teman yang nonton podcast ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. There we go. We're looking for likes, share, Ya, subscribe terima ya. kasih. Betul, tapi itu ya Bu ya. Jadi emang efek dari era digital ini, like, comment, share, media sosial itu secara tidak disadari membuat kita menjadi negara yang semakin fatherless dan membuat kita diam-diam semakin narsis ya. Nah, hati-hati ini juga. To show that we exist. Hello, I exist. Hello, I exist. I don't care about you. I just want to focus on myself because I wasn't being taken care of well. Nah, begitu. Nah, itu yang susah lah. Nah, ini kan tadi udah ada beberapa nih tanda-tandanya orang toksik, orang narsis. Nah, kalau misalkan ini kan salah satu, kalau menurut saya ini sangat langka ya, karena bisa hidup berapa 20-an tahun mungkin plus minus lah ya, tanpa berurusan terlalu panjang dengan orang toksik nih. Berarti ini kurang lebih tahu nih ya. Red flag istilahnya. Red flag orang toksik itu apa aja. Jadi bisa milih sahabat atau milih pergaulan yang tidak toksik. Ini ada masukan atau pengalaman ini sendiri gimana? Mungkin untuk sekedar kenal sama orang kan kita nggak bisa ngebatasin ya. Jadi kalau untuk yang dijadiin teman biasanya lebih cari orang yang emang visinya tuh sama gitu. Jadi cari teman yang visinya sama terus. Jadi misalnya dia hobinya emang sangat drastis dan nggak bisa bertolak belakang, itu kan nggak bisa bareng. Iya, betul. Biasanya karena orang toksik itu karena mereka nggak terima ada orang yang beda dari mereka. Jadi kalau udah ketemu nih orang yang nggak cocok, berarti udah gitu dikasih jarak aja sama orang tersebut. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja tadi yang pokoknya gitu ya. Kalau misalkan ini kayaknya nggak asik ya, ada semacam sensor atau feeling nggak cocok tuh. Tapi berarti memang ini alhamdulillah ini ya, value-nya dari kecil berarti udah sesuai gitu ya. Jadi bisa tahu kalau ini ada orang yang berpotensi toksik atau narsis atau abusive dan bikin saya jadi nggak nyaman. Soalnya seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi ya Bu Yanti, kalau misalkan memang dari kecil kita kurang beruntung, sistem nilai yang diajarkan kepada kita itu tidak mengajarkan kepada kita yang ini toksik, yang ini sehat nak, yang ini boleh, yang ini jangan gitu ya.
Ya betul. Nah, berarti Dan peduli dengan perasaan orang, dengan dipedulikan perasaan kita gitu. betul. Enggak selalu beruntung kan anak-anak selalu yang beruntung, diperhatikan perasaannya. Nah betul. Nah kalau misalkan kondisi begitu Bu Yanti, berarti kan yang penting sekarang nih buat teman-teman, mungkin buat sobat cendekia di rumah yang mungkin ngerasa jangan-jangan saya sedang terjebak dalam hubungan toksik nih ya, atau saya jangan-jangan punya sahabat toksik nih. Gimana Bu Yanti? Kita bisa tahu bahwa kita sedang ada dalam suatu hubungan yang toksik tadi. Oke, ya itu dia kan sesuai dengan penelitian Daniel Goleman ya, bahwa gelombang otak yang overwhelming itu akan mempengaruhi gelombang otak yang lebih rendah frekuensinya gitu ya. Kalau seseorang itu sangat negatif ya, orang toksik ini kan memang gelombang otaknya sangat negatif ya, dan frekuensinya tinggi sekali kenegatifan. Itu kan menular ke kita. Betul, menular. Setiap kali kita dengan dia tuh kok nggak nyaman aja gitu loh ya. Nggak nyaman ya? Oh, it happens ya in my own life gitu. I met a lot of toxic people, bahkan dari even in my some close family juga gitu ya. Ada yang begitu. Kalau dekat dia tuh rasanya aduh gue akan dihina lagi nih, akan dikecilkan lagi nih. Dia nggak akan peduli dengan aku nih, hanya peduli dengan dirinya sendiri, akan komplain lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa merasakan gelombang itu mempengaruhi kita. Setiap kali dekat dia kok rasanya nggak enak gitu loh. Nah tapi gimana caranya kita melepaskan diri Bu Yanti? Cara melepaskan diri, itu dia intinya. Kadang-kadang kalau untuk pertemanan barangkali lebih gampang melepaskan diri ya. Bilangnya sibuk, aduh saya sibuk nih, ada Cari rapat. alasan. Iya cari alasan gitu, karena bisa aja gitu ya. Yang susahnya kalau ini family members, suami atau istri atau anak atau keluarga, tante, om atau teman sekantor gitu-gitu. Gimana caranya? Biasanya kalau yang terlalu dekat gitu ya, kita nggak mungkin memutuskan hubungan, silaturahmi gitu ya. Tapi mungkin bisa melimit interaksi saja barangkali. Nah itu salah satunya. Kalau untuk yang tidak di keluarga inti ya, kalau sama suami nggak mungkin dilimit interaction gitu kan, itu namanya jahat. Ya, kalau untuk orang-orang misalnya di extended family members, kita bisa mengatakan banyak alasan lah yang melimit interaksi. Tapi kalau dalam close family members, yang bisa lakukan adalah you talk to them. For example, dia mulai bergosip tentang seorang gitu kan ya. Saya bukannya apa-apa ya gitu kan ya, tapi saya kurang senang gitu loh kalau kita mengatakan hal-hal yang jelek tentang orang lain gitu. You speak up. Kurang senang aja kalau dia mulai bergosip, atau kalau dia mulai berpikiran jelek tentang apa-apa gitu ya, tentang ini komplain tentang community. And I said, you know what, I think you need to see psychologist. Barangkali kalau kamu seresah itu, kalau saya sih ngelihatnya nggak sama ya. Kalau saya terus terang, saya melihatnya di pandangan ini. Mungkin orang itu lagi begini, mungkin dia lagi sibuk, dia nggak menghubungi kamu mungkin karena ini. Jadi we put the reality on the table, let her see. Jadi next time dia akan melihat, Yanti nggak bisa dijadiin korban toxicity gua nih gitu ya. Karena setiap kali aku mengatakan hal-hal itu, dia memberikan rasio gitu kan, logika. Kemudian selain itu bisa kita lakukan adalah untuk mengatakan, tadi kan sudah mengatakan no ya, saya nggak mau gosip tentang itu. Atau kita katakan tadi sibuk ya, apalagi atau betul-betul nggak ketemu aja, kalau orang jauh ya kita nggak ketemu aja gitu kan, sibuk nggak ketemu. Bagaimana kalau ini seorang bos kita contohnya, bos kita gimana caranya? Dia so toxic banget ya. So what you can do adalah bisa mengatakan misalnya, aduh saya tuh ada deadline ini yang harus untuk kantor kita, yang harus kita beresin. Kita bisa ngobrol lain kali ya gitu, deadline. Menghindarnya seperti itu kira-kira. So the best way adalah cut them ya from your circle of close friends. Itu harus. Tapi kalau itu family members, speak up. Pertama katakan, benarkan cara mindset dia, mungkin sejenis cognitive behavioral therapy gitulah ya, buat dia berpikir, kait-kaitkan fakta-fakta, kemudian buat dia melihat kesimpulan sendiri gitu ya. Dengan cara itu memang capek sebenarnya, tapi harus. Daripada kita ngangguk-ngangguk aja, tapi ini ya Yanti bisa jadikan teman untuk bertoksik nih gitu kan, bisa. Betul. Gitu ya. Kita jadi korban. Jadi korban akhirnya. Nah yang seremnya lagi Pak Pujo dan Aini gitu ya, kadang-kadang mereka play victim gitu loh. Jagonya mereka begitu. Play victim. Gini-gini amat anak sama aku gitu. Ini saya mau curhat kok malah dikasih narasi logika gitu, marah ditentang. Aku nih sedang minta tolong sama kamu. Aku sedang sedih gitu kan. Okay. Nah kalau begitu kesarankan, gimana kalau ketemu psikolog aja? Langsung karena yang ya. susah kalau kita psikolog harus gituin orang itu kan mati. Yeah. Jadi bikin ada boundaries. Ya, you need to have boundaries, limit of time, boundaries. Katakan pendapat kita sendiri. Okay. In my opinion, I think in different perspective. I think this is not how I think. Kayak gitulah. Ya, atau hindari.
memang yang paling gampang sih hindari, tapi kalau keluarga susah. Susah ya. Gimana ini? Ada pertanyaan lagi nggak kalau tentang narsis atau toxic people ini gimana? Oke, kalau tadi kan lebih kayak gimana kita nerima efek Yes. toksik gitu ya. Kira-kira cara kita tahu apakah kita toksik atau enggak itu gimana? Susah. Biar sadar diri Wah, juga. bombastis ini Itu pertanyaannya ya. dia, hampir 99,9% orang yang toksik itu tidak akan pernah menyalahkan diri masalahnya. sendiri, tidak akan pernah minta maaf. Ya, betul. Ya, jadi kita nandain orang itu toksik adalah ketika dia menyakiti hati kita atau bikin kita nggak nyaman dan segala macam, dia nggak pernah minta maaf. Ya Kak, aku begitu karena kamu begitu, aku begitu karena kamu begitu, selalu begitu. Ya, jadi sorry ya, nggak ada kata sorry ya. Aku berhak marah dong gitu kan ya karena kamu tuh nyakitin aku banget gitu loh. Nah itu ya, jadi kita lihat aja itu cara untuk mengetahui ya bahwa kita dalam sebuah hubungan yang toksik ya. Ya, orang ini pasti toksik ini gitu ya. Jadi kalau kita mulai jarang minta maaf Bu Yanti, Waduh, nah berarti hati-hati tanda-tanda kita mulai nih. Betul. Betul. Harusnya minta maaf Harusnya gitu kan minta ya. Kalau kita yang melakukan itu dan kita tidak pernah minta maaf, so you need to question yourself. dan tadi ciri khasnya ini ya, kalau kita sudah mulai susah untuk berempati. Yeah, Kita susah untuk yeah. membayangkan apa sih yang dia rasakan gitu ya. Kalau saya pukul kepalanya dia sakit atau enggak sih gitu kan ya. Atau kalau saya bilang gini dia sedih atau enggak gitu kan. Atau kalau orang senang, kalau orang bahagia, lagi beruntung, sakit hati. Nah, teman-teman, penyakit Ya, hati ya, penyakit iri hati. dengki dan Nggak tidak mampu, rela melihat teman nggak bahagia. mampu melihat teman orang bahagia itu nggak mampu. Kalau orang Padang bilang busuk hati kata orang Padang gitu ya. Right. Jadi nggak bisa, lu nggak bisa senang gitu loh. Nah, Maunya itu seneng sendiri. Maunya senang sendiri. berarti you are one of them gitu ya. Kalau senang harus yang paling senang sendiri, kalau sedih harus yang paling sedih sendiri. Paling sedih sendiri. Paling semuanya. Now, you like to play victim, ya. Aku nih orang-orang yang selalu dikorbankan, aku yang dikorbankan selalu, aku yang menderita ini selalu begitu gitu kan. Instead of you, misalnya kalau dalam pertemanan tuh dalam berhubungan itu kadang-kadang kita give, kadang-kadang kita take gitu ya. Kita take terus gitu loh. Kita nggak mau give. Ya kadang-kadang orang perlu bantuan kita nggak bisa membantu, nggak bisa memberikan solusi. Orang lagi sedih, tolong aku gini gitu kan. Aduh aku lagi sibuk ya atau ya kamu sih. Nah kalau kita merasa begitu, then you are toxic. Nah, tapi begini ya, Bu Yanti, Aini. Narsisistik itu saking susahnya untuk disadari sendiri, makanya dia dapat personality disorder, NPD. Iya, iya. Itulah kenapa biasanya orang lain yang memberitahu ke kita kalau kita itu punya masalah narsisistik. Kalau misalkan memang kondisinya seperti itu, ya semoga ada orang-orang di sekitar kita yang bisa mengingatkan. Yang speak up tadi. Yang speak up ya. Perlu ya. Betul. Perlu ada orang yang mengingatkan. Dan perlu orang sabar juga dan konsisten untuk mengingatkan dia selalu, bukan mengingatkan untuk kamu narsis gak gitu sih, kamu toksik gak gitu, cuma kamu tuh ya. Saya rasa orang itu gak begitu, kayak selalu buat logika mereka jalan. Memang dari orang lain sih biasanya, karena kalau kita 99.9% orang yang itu nggak sadar dan Apalagi nggak akan mau. narsis ya, anti salah. Anti salah, betul. Jadi begitu Aini, semoga kita semua dijauhkan ya teman-teman dari diri sendiri yang jadi narsis atau dari orang-orang narsis yang bisa bikin hidup kita susah. Kalau misalkan di sekeliling lingkungan kita ada yang memang narsis, toksik gitu ya, semoga kita diberikan kemampuan, pengetahuan dan kekuatan untuk melepaskan diri dari hubungan yang narsis. Seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi ya, cut off ya, langsung putus hubungan. Nah, dengan orang-orang toksik yang karena kalau kita terlalu lama membiasakan diri jadi korban hubungan toksik, kita juga otak kita jadi negatif juga kan, frekuensinya negatif betul. nanti. Jadi frekuensi negatif. Bisa jadi pelaku selanjutnya kita. Pelaku selanjutnya, ya. Nah, kayaknya seperti itu dulu kita ngomongin toxic people, narcissistic people. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sebentar, ini ada yang mau ditambahkan mungkin terakhir? Semoga ya harapannya apalagi untuk anak muda Gen Z gitu, semoga dijauhkan dari orang-orang toksik dan kitanya juga nggak jadi toksik gitu. Nah, betul seperti itu. Betul. Ya, jadi ini ya mengurangi porsi negativitas yang kita konsumsi. Apalagi sekarang tiap hari kita bisa membaca banyak informasi, berita-berita buruk, orang-orang hal-hal yang mungkin bikin kita penuh dengan
kebusukan hati. Ya, jadi kita harus membanding-bandingkan, lihat-lihat ke atas lihat ke terus atas. Jadi tidak bersyukur gitu ya. Jadi benci lihat orang lain sukses, suka kalau ngelihat ada bintang selebritis kena kasus gitu, syukurin. Iya, Siapa suruh syukurin. kecantikan banget sih, jadi orang kecakepan gitu kan. Kadang-kadang di depan orangnya dia bisa mengatakan selamat ya, gitu kan. Di belakang Ih, semoga aja hancur lu gitu kan. Itu munafik ya Bu Yanti? Munafik. Ya, betul ya. betul. Kita semoga dijauhkan dari sikap-sikap yang seperti itu. Bu Yanti ada yang mau ditambahkan mungkin? Paling itu ya, jadi tandain aja kalau ada orang yang begitu selfishnya, ya, begitu hanya dirinya yang jadi fokus selalu, orang yang tidak akan pernah merasa salah, ya, orang yang berbohong dengan cara apa saja untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang, ya, bisa manipulasi orang, and then, kemudian selalu komplain, ya, tidak akan pernah memberikan solusi. Kalau Anda bahagia, dia nggak pernah bahagia. Kalau Anda sedih, dia bersyukur dalam hati gitu ya, dan nggak memberi solusi, malah menyalah-nyalahkan. Be careful, just Hati-hati. Betul. cut. Kalau masih bisa di-cut, tapi kalau untuk orang-orang terdekat, speak up atau ajak mereka ketemu dengan terapis. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti, terima kasih Aini, Sama-sama, terima kasih Sobat Cendekia. Kita akhiri meeting ini, bukan. Kita akhiri podcast ini di sini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.